Anak-anak kelas 8, apa kabar? Semoga selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang proses perumusan peraturan perundang-undangan. Kita membahas yang pertama, 1. Proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah MPR. Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari anggota MPR. Khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dilakukan perubahan. Kesepakatan dasar dalam perubahan UUD antara lain tidak mengubah pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem presidensil. Penjelasan UUD 45 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. 5. Perubahan dilakukan dengan cara adendum, yaitu perubahan yang tetap mempertahankan naskah asli UUD 1945. Tujuan adanya perubahan adalah menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, kesejahteraan sosial, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Latar belakang perubahan meliputi kekuasaan tertinggi di tangan MPR, kekuasaan yang sangat besar pada presiden, pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir, kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Rumusan UUD tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Berikut dasar hukum amandemen. 1. Pasal 3 UUD 1945, 2. Pasal 37 UUD 1945, 3. TAP MPR nomor 9 MPR tahun 1999, 4. TAP MPR nomor 9 MPR tahun 2000, 5. TAP MPR nomor 11 MPR tahun 2001. Berikut ini perubahan sebelum dan sesudah, yaitu antara lain terdapat pada batang tubuh meliputi yang sebelum perubahan 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan. Setelah perubahan meliputi 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan. Berikut ini adalah sidang MPR tentang amandemen. 1. Sidang umum MPR tahun 1999, 2. Sidang tahunan MPR tahun 2000, 3. Sidang tahunan MPR tahun 2001, dan 4. Sidang tahunan MPR 2002. Proses pembuatan ketetapan MPR. 1. Pembahasan tingkat 1. Pembahasan oleh Badan Pekerja Majelis terhadap bahan-bahan yang masuk dan hasil dari pembahasan ini menjadi rancangan keputusan majelis sebagai bahan pokok pembicaraan. Pembahasan tingkat 2. Pembahasan oleh rapat paripurna majelis yang didahului oleh penjelasan pimpinan dan dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi. 3. Pembahasan tingkat 3. Pembicaraan oleh komisi atau tingkat panitia ad hoc, badan istimewa yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat kontemporer sementara majelis terhadap semua hasil pembicaraan tingkat 1 dan 2. Hasil pembicaraan pada tingkat 3 ini menjadi rancangan putusan majelis. 4. Pembahasan tingkat keempat. Pengambilan keputusan oleh rapat paripurna majelis setelah mendengar laporan dari pimpinan komisi atau panitia ad hoc
majelis, serta usulan atau pendapat dari fraksi-fraksi. Proses pembentukan undang-undang. Rancangan undang-undang dapat diusulkan oleh DPR atau Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Proses pembuatan undang-undang apabila berasal dari DPR. 1. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. 2. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. 3. Apabila disetujui bersama DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Berikut proses pembuatan undang-undang apabila rancangan berasal dari Presiden. 1. Rancangan undang-undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR. Surat Presiden tersebut memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang. 2. DPR mulai membahas rancangan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 60 hari, terhitung sejak surat Presiden diterima. 3. Apabila rancangan undang-undang disetujui bersama DPR dan Presiden, selanjutnya disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Berikut proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPD. 1. DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis. 2. DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR. 3. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. 4. Apabila disetujui oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Berikut proses pembuatan Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 1. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibentuk oleh Presiden yang dibuat dalam keadaan darurat, dalam arti persoalan yang muncul harus segera ditindaklanjuti. 2. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. 3. Pengajuan Perpu. Dalam pengajuan rancangan Perpu, penetapan Perpu menjadi undang-undang. 4. DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Perpu. 5. Dalam hal peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, maka Perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Dalam hal Perpu tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Perpu tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku. 7. Dalam hal Perpu harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku, DPR atau Presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang pencabutan Perpu. 8. Rancangan undang-undang tentang pencabutan Perpu ditetapkan menjadi undang-undang, mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Perpu. 9. Rancangan undang-undang tentang pencabutan Perpu ditetapkan menjadi undang-undang tentang pencabutan Perpu dalam sidang rapat paripurna. Pembahasan rancangan undang-undang tentang penetapan Perpu dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan rancangan undang-undang. 11. Pembahasan rancangan undang-undang tentang pencabutan Perpu dilaksanakan dengan tata cara berikut. A. Rancangan undang-undang tentang pencabutan Perpu diajukan oleh DPR atau Presiden. B. Rancangan undang-undang tentang pencabutan diajukan pada saat rapat paripurna DPR tidak memberikan persetujuan atas Perpu yang diajukan Presiden. C. Pengambilan keputusan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang pencabutan
dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR yang sama dengan rapat paripurna penetapan tidak memberikan persetujuan atas Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut. Selanjutnya, proses pembuatan peraturan pemerintah atau PP. A. Proses perencanaan peraturan pemerintah. 1. Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah dilakukan dalam suatu program penyusunan peraturan pemerintah. 2. Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah memuat daftar judul dan pokok materi muatan rancangan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Perencanaan ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun. 3. Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. 4. Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah ditetapkan dengan keputusan Presiden. 5. Rancangan peraturan pemerintah berasal dari kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan bidang tugasnya. 6. Dalam keadaan tertentu, kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian dapat mengajukan rancangan peraturan pemerintah di luar perencanaan penyusunan peraturan pemerintah. 7. Rancangan peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu dibuat berdasarkan kebutuhan undang-undang atau putusan Mahkamah Agung. Berikut proses penyusunan peraturan pemerintah. 1. Dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah, Pemprakarsa membentuk panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian. 2. Pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang hukum. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan panitia antar kementerian dan atau antar non-kementerian, pengharmonisan, penyusunan dan penyampaian rancangan peraturan pemerintah diatur dengan peraturan Presiden. Berikut proses pembuatan peraturan Presiden, Perpres, yaitu proses pembentukan peraturan Presiden secara garis besar dikatakan sama dengan pembentukan peraturan pemerintah. Proses pembentukannya tidak mengikut sertakan DPR dan perlu mendapat persetujuan dari DPR. Seperti halnya dalam pembentukan peraturan pemerintah, tapi menterilah yang banyak berperan. Berikut proses penyusunan peraturan pemerintah berdasar dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 meliputi A. Pembentukan panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian oleh pengusul. B. Pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. C. Pengesahan dan penetapan oleh Presiden. Selanjutnya, proses penyusunan peraturan daerah provinsi. Proses penyusunan peraturan daerah provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. A. Rancangan Perda Provinsi dapat diusulkan oleh DPRD Provinsi atau Gubernur. B. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD Provinsi, proses penyusunannya adalah sebagai berikut. 1. DPRD Provinsi mengajukan rancangan perda kepada Gubernur secara tertulis. 2. DPRD Provinsi bersama Gubernur membahas rancangan perda Provinsi. 3. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh Gubernur menjadi perda Provinsi. Selanjutnya, apabila rancangan diusulkan oleh Gubernur, maka proses penyusunannya sebagai berikut. 1. Gubernur mengajukan rancangan perda kepada DPRD Provinsi secara tertulis. 2. DPRD Provinsi bersama Gubernur membahas rancangan perda Provinsi. 3. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh Gubernur menjadi perda Provinsi. Berikut yaitu proses peraturan daerah kabupaten atau kota. Rancangan perda kabupaten atau kota dapat diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota atau bupati atau wali kota.
Rancangan apabila Perda diusulkan oleh DPRD Kabupaten atau Kota, proses penyusunannya sebagai berikut. 1. DPRD Kabupaten atau Kota mengajukan rancangan Perda kepada Bupati atau Wali Kota secara tertulis. 2. DPRD Kabupaten atau Kota membahas rancangan Perda Kabupaten atau Kota. 3. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan Perda disahkan oleh Bupati atau Wali Kota menjadi Perda Kabupaten atau Kota. Selanjutnya, apabila rancangan diusulkan oleh Bupati atau Wali Kota, proses penyusunannya sebagai berikut. 1. Bupati atau Wali Kota mengajukan rancangan Perda kepada DPRD Kabupaten atau Kota secara tertulis. 2. DPRD Kabupaten atau Kota bersama Bupati atau Wali Kota membahas rancangan Perda Kabupaten atau Kota. 3. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan Perda disahkan oleh Bupati atau Wali Kota menjadi Perda Kabupaten atau Kota. Terima kasih, demikian ini pembahasan tentang proses perumusan perundang-undangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.